Hai, halo teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi pada video yang satu ini kita akan membahas tentang kontroversi hukuman mati. Setuju atau tidak? Nah, memang kalau misalnya kita mau membayangkan ya, sebuah hukuman mati itu sangat-sangat mengerikan teman-teman. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih mengerikan lagi kalau misalnya kalian nggak subscribe channel ini. Bercanda. Oke deh, kita akan membahas hukuman mati lebih detail di video yang satu ini. Jadi hukuman mati itu apa sih? Hukuman mati itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ketika hakim memberikan vonis mati kepada seorang terdakwa atas kasus yang dianggap luar biasa atau kasus yang bisa dibilang kasus yang tidak termaafkan lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya, jadi bisa kasus narkoba. Kasus narkoba ini biasanya gembong narkoba kelas kakap ya, yang udah punya jaringan gede dan dia bandar narkoba yang sekali mengedarkan itu bisa berkilo-kilo. Nah, itu bisa kena hukuman mati tuh di Indonesia. Terus ada juga kasus pembunuhan berencana dengan cara yang sadis, itu juga bisa hukuman mati. Terus ada juga mungkin kasus-kasus para narapidana yang sebenarnya udah bebas terus kembali melakukan hal yang sama berulang-ulang sehingga akhirnya hakim memvonis hukuman mati. Nah, jadi banyak ya kasus yang akhirnya berakhir dengan vonis hakim hukuman mati. Indonesia adalah salah satu negara yang tetap menganut hukuman mati ya teman-teman, jadi hukuman terberatnya. Dan walaupun beberapa negara hampir 70% negara di dunia ini sudah mulai beralih ya teman-teman untuk meniadakan hukuman mati, tetapi Indonesia tetap bersikukuh bahwa hukuman mati ini harus dijalankan untuk hal atau kasus-kasus yang dianggap luar biasa teman-teman, dan kita akan bahas lebih detailnya ya nanti. Jadi hukuman mati itu ada apa aja sih? Hukuman mati itu diantaranya ada hukuman mati dengan cara ditembak, ini berlaku di Amerika dan Indonesia. Terus ada cara disuntik sampai mati. Oh, bukan disuntik sampai mati ya. Kalau disuntik sampai mati, suntik terus sampai mati, enggak teman-teman. Jadi disuntik zat kimia sehingga akhirnya orang tersebut mati, dan itu pernah berlaku di Cina, Guatemala, dan Uni Emirat Arab. Lalu ada juga hukuman mati dengan cara digantung teman-teman yang berlaku di Semenanjung Arab dan Afrika. Terus ada juga hukuman mati yang dirajam. Dirajam itu dilempar pakai batu ya teman-teman sampai mati. Aduh, saya nggak bisa bayangin. Itu terjadi di Iran dan Somalia. Terus ada juga hukuman mati disetrum di kursi listrik. Nah, ini pernah berlaku di US dan Filipina. Terus ada juga hukuman mati yang dipancung. Jadi kepalanya dipenggal ya teman-teman. Sorry, agak ini ya kalau misalnya dibayangkan. Jadi itu berlaku di Arab Saudi. Lalu berikutnya ada juga hukuman mati dengan cara dibakar. Nah, ini biasanya ilegal ya. Dan ini diterapkan biasanya oleh teroris. Contohnya aja ISIS. Jadi ISIS beberapa kali pernah melakukan eksekusi mati dengan cara dibakar kepada orang-orang yang mereka anggap berbahaya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji sih menurut saya. Nah, lalu kita akan lanjut bagaimana sih kalau proses hukuman mati di Indonesia sendiri. Jadi proses hukuman mati di Indonesia sendiri pada umumnya adalah ditembak ya teman-teman. Jadi ada undang-undang yang berlaku. Jadi dilansir dari detik.com, hukuman mati di Indonesia itu prosesnya adalah ketika seorang terdakwa divonis hukuman mati, ketika hari hukuman matinya itu tanggal eksekusinya berlangsung, maka narapidana ini akan diberikan baju putih sederhana dan akan didampingi oleh rohaniawan. Sebelumnya mungkin dia akan berpamitan dengan keluarga segala macam ya teman-teman. Tapi pada hari H dia didampingi rohaniawan dan dia akan menenangkan pikiran dia. Setelah itu dia akan dibawa ke sebuah tempat. Biasanya sih pulau entah Nusa Kambangan atau apa gitu ya teman-teman. Lalu dibawa ke lapangan tembak, area tertutup, dan itu adalah proses yang cukup rahasia ya. Jadi tidak dibuka oleh umum, tetapi hanya orang-orang yang bersangkutan. Nah, lalu setelah dia dibawa ke lapangan tembak, dia dicek oleh dokter. Dokter akan memberikan tanda di bagian vitalnya teman-teman, mungkin di jantung ya kayak gitu. Jadi dokter akan menandai harus nembak di sini loh. Nah, seperti itu. Setelah dokter selesai menandai, maka para algojo akan mempersiapkan senjata dan langsung menembak tersangka atau terdakwa vonis mati teman-teman. Jadi ketika terdakwa ini dia biasanya dipersilakan untuk berlutut atau mau duduk atau mau berdiri, itu pilihan dari
terdakwa teman-teman, tapi biasanya dia akan ditutup mata. Nah, itu juga pilihan sih, dia mau ditutup mata atau dia mau melihat teman-teman. Dan ketika berdiri seperti itu sudah ditandai dan akhirnya dia ditembak sampai mati. Nah, ketika dia ditembak, dokter akan memastikan kembali apakah terdakwa ini sudah mati. Jadi ketika narapidana ini dicek, ternyata seandainya aja dia belum mati, maka dokter akan memberikan tanda bahwa dia belum mati. Maka algojo akan melakukan eksekusi akhir. Eksekusi akhir biasanya ditembak di kepala ya teman-teman, mungkin area pelipis seperti itu. Dan ketika melakukan eksekusi akhir, dokter biasanya memastikan lagi untuk kedua kali, memastikan bahwa narapidana sudah meninggal dunia. Dan ketika sudah meninggal dunia, maka proses eksekusi hukuman mati sudah selesai. Jadi cukup seram ya teman-teman prosesnya. Jadi itulah gambaran proses hukuman mati di Indonesia. Nah, dari proses hukuman mati ini tentu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju teman-teman. Kita akan bahas yang pro dulu. Jadi bagi orang-orang yang pro, merasa bahwa hukuman mati itu perlu untuk kejahatan yang luar biasa dan tidak bisa ditolerir lagi. Nah, jadi kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang berat, yang membuat masyarakat heboh, membuat masyarakat emosi, dan mungkin kasus-kasus kejahatan yang terlihat kejam sekali. Nah, banyak orang yang setuju ini harus dihukum mati nih. Karena apa? Karena itu kasusnya sangat berat. Pertama, itu sudah kasus yang berat dan tidak termaafkan. Kedua adalah untuk memberikan efek jerak bagi orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Jadi supaya itu memberikan efek jerak, tidak hanya memberikan efek jerak, tetapi juga menjadi contoh di masyarakat. Kalau misalnya kamu berbuat kejahatan dengan level seperti ini, hukumanmu akan mati loh. Sehingga itu membuat orang takut untuk berbuat kejahatan yang luar biasa, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah memberi keadilan bagi keluarga korban. Seperti itu. Jadi apabila keluarga korban dibunuh dengan sadis, mereka merasa hukuman mati adalah hukuman yang adil dan pantas bagi pelaku. Karena pelaku juga sudah menghilangkan nyawa korbannya tanpa ampun. Kenapa kita harus mengampuni si pelaku? Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih opini-opini dari orang yang pro. Mereka merasa bahwa dengan adanya hukuman mati ini akan memberi fear di masyarakat agar tidak berbuat kejahatan yang sangat luar biasa. Oke, sekarang kita akan membahas dari yang kontra nih, yang tidak setuju. Bagi orang-orang yang tidak setuju, tentu saja yang pertama alasannya adalah tidak manusiawi. Karena bagi setiap orang-orang yang tidak setuju akan hukuman mati merasa bahwa hidup adalah hak dari semua orang. Jadi tidak ada satupun orang yang seharusnya punya kuasa untuk mencabut nyawa orang lain selain Tuhan, teman-teman. Dan mungkin ada orang yang khilaf ya, tetapi kalau kita dalam posisi kesadaran yang penuh, emosional yang stabil, masa kita mau membunuh orang, teman-teman? Jadi banyak orang beranggapan bahwa itu sangat tidak manusiawi dan melangkahi kehendak Tuhan. Nah, itu. Terus yang kedua adalah dengan adanya hukuman mati, ini bisa terjadi kesalahan di dalam proses pengadilan. Jadi kalau misalnya di dalam proses pengadilan, apalagi proses pengadilan yang saat ini cukup rentan, bila ada cacat di dalam proses pengadilan, maka orang yang dihukum mati sudah terlanjur mati. Ketika nanti hakim atau berapa tahun kemudian ada penelitian yang mengungkapkan bahwa ternyata dia nggak bersalah, orangnya udah terlanjur dieksekusi mati, teman-teman. Nggak ada kesempatan bagi orang tersebut. Bahkan nggak ada kesempatan bagi orang tersebut untuk hidup lebih baik. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Ini bukan isapan jempol belaka, karena pernah terjadi. Jadi kalian bisa searching di Google atas nama Carlos de Luna. Jadi Carlos de Luna itu salah satu saksi pembunuhan. Nah, Carlos de Luna ini dia dituduh melakukan pembunuhan kepada seorang wanita.
Sedangkan pelaku sebenarnya adalah Carlos Hernandez, kalau saya nggak salah ya waktu itu beritanya. Nah, kenapa dia dituduh? Karena dia memiliki ciri fisik yang hampir sama, hampir identik 90% sama dengan pelaku, teman-teman. Yang kebetulan dia lagi lewat di area kejadian itu juga. Nah, ketika dia berada di area kejadian itu, akhirnya orang-orang menuduh bahwa dialah pelakunya, padahal pelakunya bukan dia. Walaupun di jalannya proses persidangan banyak fakta-fakta yang membuktikan bahwa dia tidak membunuh gadis tersebut, tetapi karena ciri-cirinya identik dengan dia, hakim nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya mau nggak mau ya harus ada yang disalahkan dalam kasus tersebut. Akhirnya dia divonis hukuman mati, teman-teman. Setelah berapa tahun kemudian, si Carlos Hernandez ini dia mengalami sakit dan dia divonis waktu hidupnya udah nggak lama lagi. Dan di saat itu akhirnya dia mengaku bahwa dialah sebenarnya pembunuhnya, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Nasi sudah menjadi bubur, orang sudah dieksekusi mati duluan, sehingga nggak bisa apa-apa lagi, teman-teman. Dan waktu itu pengadilannya hanya bisa memberikan kompensasi kepada kerabatnya Carlos de Luna. Jadi kisah-kisah seperti ini nih serem ya, teman-teman, apabila terjadi kesalahan. Nah, tidak hanya seperti itu, teman-teman. Kesalahan itu tidak hanya dari sisi di hakim waktu pengadilan, di proses pengadilan, tetapi juga bisa di dalam proses penyidikan, teman-teman. Karena ada juga nih, kalian bisa googling beberapa kasus yang akhirnya orang tersebut dihukum mati karena sebenarnya dia nggak tahan disiksa terus. Jadi selama proses penyidikan oleh kepolisian, dia disiksa terus oleh polisi. Disiksa, dia nggak tahan, akhirnya dia terpaksa untuk mengaku, teman-teman. Dan ketika dia terpaksa untuk mengaku, akhirnya dia harus dihukum mati. Ceritanya sama, akhirnya berapa tahun kemudian setelah dilakukan proses investigasi lebih lanjut, dia terbukti tidak bersalah. Nah, untuk cerita-cerita kayak gini kan serem, teman-teman. Kalau misalnya terjadi di Indonesia. Apalagi saya ngerasa bahwa proses pengadilan dan dari penyidikan sampai pengadilan di Indonesia ini masih sangat rentan, teman-teman. Dan masih sangat mungkin terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan dan harus merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, saya rasa itu bukan suatu tindakan yang benar dan terpuji ya, teman-teman. Dan yang terakhir nih, kenapa banyak orang yang kontra? Karena merasa bahwa hukuman mati ini bisa menjadi alat politik, teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat di negara-negara yang melakukan kudeta, jadi melakukan kudeta kepada pemimpin negaranya, itu akhirnya menjatuhkan hukuman mati loh, teman-teman, kepada pemimpin sebelumnya. Karena apa? Karena ketika dia kudeta, takut dikudeta lagi kan. Jadi akhirnya yang pemimpin sebelumnya dihukum mati, dianggap melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, entah itu melawan negara lah, terorisme lah, seperti itu. Jadi hukuman mati ini bisa rentan banget menjadi alat politik bagi orang-orang yang ingin mencapai kekuasaan dengan cara menjatuhkan atau menyingkirkan orang lain, teman-teman. Ini serem banget loh, serem banget. Jadi ketika orang udah dituduh melakukan hal yang mungkin tidak dia lakukan, dia udah nggak bisa apa-apa lagi, teman-teman. Kalau misalnya oposisinya berkuasa, jadi oposisi bisa melakukan apa aja untuk menuduh dia, teman-teman. Kalau misalnya udah nggak punya hati nurani, waduh serem banget, itu udah bisa dihukum mati. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran dari hukuman mati. Jadi saya ngerasa dari pro dan kontra ini memang punya pendapat masing-masing, teman-teman. Tapi kalau saya sendiri pribadi memang di satu sisi ngerasa kalau misalnya nggak ada hukuman mati, nggak ada efek jera juga ya. Ngeri juga kalau misalnya orang tidak ada percontohan atau tidak ada fear effect. Fear effect tuh memang kadang penting juga ya, teman-teman, untuk supaya orang tidak berani melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa bahwa ada benarnya juga kalau dari sisi kemanusiaan dan sisi rentannya hukum. Kalau misalnya benar-benar itu terjadi kesalahan, gimana nanti ke depannya? Jadi memang ini adalah sebuah dilema ya, teman-teman, dan selalu menjadi polemik di masyarakat.
Nah, mungkin gitu dulu gambaran garis besarnya dari proses hukuman mati dan sejarahnya hukuman mati yang ada. Saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kalian setuju nggak nih dengan hukuman mati? Kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa tuliskan pendapat kalian. Kalau nggak setuju, kalian juga bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.